Dendam remaja tikam teman hingga tewas. Modus motor mogok, pelaku gelapkan sepeda motor. Asik nobar Piala Dunia, motor mahasiswa raib. Aksi pencurian modus gas kertas di coffee shop. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari diduga sakit hati karena saudara perempuannya kerap diteror dan diajak duel. Seorang remaja menikam rekannya yang masih di bawah umur hingga tewas di Goa, Sulawesi Selatan. Korban tewas dengan 2 luka tusuk di bagian dada dan punggung. FA, remaja 15 tahun, tewas tragis di depan rumah warga di Desa Bontolempangang, Kecamatan Bontolempangang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban meregang nyawa dengan 2 luka tusuk senjata tajam di tubuhnya usai terlibat perkelahian dengan pelaku, BR, yang juga masih di bawah umur. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi bersama warga langsung mengevakuasi jasad korban menuju rumah duka. Tragisnya, aksi penikaman ini diduga dipicu rasa sakit hati pelaku karena saudara perempuannya kerap diteror dan diajak berduel oleh korban. Usai melakukan aksinya, terduga pelaku BR langsung ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan intensif di Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Goa. Sama punya badi? Nenek. Berarti punya nenek tapi di kau itu badi? Lawan. Jadi terus waktu setelah menikah kenapa dia? Lari begini sampai juga dulu di setelah kreatif. Sekitar jam 14.00 telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur, yaitu saudara Burhan terhadap diri korban Fadil yang juga di bawah umur. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku spontan menikam korban karena emosi yang memuncak. Peristiwa berdarah ini bermula saat korban mengajak pelaku bertemu untuk berduel. Namun pelaku yang sudah menyiapkan senjata tajam langsung menyerang korban hingga ambruk di jalanan desa. Saat ini pelaku beserta barang bukti 11 senjata tajam diamankan di Mapolresta Goa. Pelaku dijerat pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi kita lanjut kembali pemirsa, seorang remaja yang diduga menjadi spesialis penggelapan sepeda motor ditangkap Polsek Medan Area pada Minggu 12 Juli 2026 siang. Pemirsa, modus pelaku meminta bantuan korban mendorong motor yang mati mesin. Tersangka inisial RAH alias Parbon ditangkap petugas di Jalan Denai, Medan, Sumatera Utara setelah aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Saat beraksi, tersangka bersama seorang rekannya yang kini masih buron menghentikan remaja pengendara motor yang menjadi targetnya dengan berpura-pura meminta tolong agar motor mereka yang mati mesin didorong hingga ke bengkel. Setelah berhasil mengambil alih kemudi motor korban, tersangka membawa korban berkeliling hingga berhenti di sebuah warung. Saat korban diminta turun untuk membeli minuman, tersangka yang menunggu di depan warung langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin pada Rabu sore menyebut tersangka kerap menyasar anak di bawah umur menjadi sasaran karena dianggap lebih mudah diperdaya. Dan kedua pelaku telah melakukan aksinya di 2 TKP berbeda di wilayah hukum Polsek Medan Area. Itu dengan cara modus tersangka berpura-pura sepeda motornya ini mogok atau ban kempes, kemudian mencari korban yang membantu
dengan cara dia membantu mengantarkan tersangka ke suatu tempat untuk membeli peralatan untuk mogok tersebut. Kemudian sampai di jalan, korban berhasil ditipu daya dan berhasil melarikan sepeda motor tersebut. Aksinya yaitu di tempat kita, Medan area, ada 2 laporan polisi, dan yang ditembung kurang lebih ada 1 atau 2 laporan polisi yang kami dapatkan dari penyidikan. Saat ini satu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Pelaku menggasak 1 unit sepeda motor milik penghuni kos saat situasi tengah asyik nonton bareng Piala Dunia. Inilah rekaman kamera pengawas saat pencurian 1 unit sepeda motor metik milik seorang mahasiswa terjadi di Jalan Todopoli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 orang pelaku yang datang menggunakan sepeda motor berbagi peran saat beraksi. 1 pelaku berjaga di tepi jalan, sementara 1 lainnya menyasar sepeda motor. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak keluar rumah usai nobar Piala Dunia. Kalau itu pelakunya seperti apa waktu dia mau datang ambil itu motor? Dikeliling dulu di sini tuh, mutar di sini. Oh, pantau-pantau iya, begitu? Pantau-pantau, iya. Parkir di situ. Baru, enggak lama itu ngambil nih. Ini dulu, ini motor ini dulu pegang. Baru sudah ini motor ini, keliling ini mobil di sini. Ini motor. Oh. Mungkin ini kan motor juga tidak terkunci leher. Oh, begitu. Iya, tidak terkunci Langsung leher. jadi dia dorong atau? Dia dorong, Pak. Berapa orang itu? 1 orang yang masuk, tapi ada memang temannya ini masuk. Oh, Menunggu di luar. Oh, 2 orang yang menunggu 2 temannya, 1 iya, orang di luar. menunggu. Karena pas keluar itu natondami. Berapa motor diambil itu? 1 ji, Pak. Kepolisian Polsek Panakukang mengamankan rekaman kamera pengawas. Barang bukti ini akan digunakan untuk mengidentifikasi pelaku yang menutupi kepalanya menggunakan hoodie. Pencurian di rumah kos ini bukan kali pertama terjadi. Para penghuni kos lainnya yang mayoritas mahasiswa bahkan pernah kehilangan knalpot motor. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus geser tas milik seorang pengunjung coffee shop di Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Pelaku berkaos belang-belang berhasil menggeser tas di bawah meja menggunakan kaki dan langsung kabur membawa tas. Kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian tas milik seorang pengunjung di sebuah coffee shop di kawasan Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mengenakan kaos belang-belang lengan panjang, pelaku duduk dengan berpura-pura sebagai pengunjung. Saat korbannya sedang asik mengobrol dengan rekan-rekannya, pelaku pun beraksi. Tas korban yang diletakkan di bawah meja digeser pelaku menggunakan kaki. Kemudian pelaku langsung pergi sambil menutupi tas curian menggunakan jaket. Aksi pencurian dengan modus geser tas itu terjadi pada Sabtu malam kemarin, di mana korban sudah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat. Akibat kejadian tersebut, korban harus kehilangan sejumlah barang berharga di dalam tas, mulai dari laptop, kunci, dan STNK mobil, serta dokumen penting. Jadi kami dari Polres Metro Jakarta Pusat menerima laporan polisi pada hari Minggu, tanggal 12, mengenai kejadian pencurian yang diduga modusnya adalah geser tas. Kejadiannya tanggal 11 atau hari Sabtu jam 7 malam. Sampai dengan saat ini kami sudah melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan mengidentifikasi pelaku dari geser tas tersebut. Pelaku tunggal atau komplotan? Sampai saat ini kami menduga tunggal, namun tidak menutup kemungkinan ada komplotan yang bekerja sama. Sudah berhasil diidentifikasi? Sampai saat ini kami masih dalam proses verifikasi dari identitas pelaku tersebut. Sudah dilakukan respon dari itu? Sudah ada. Kalau kerugiannya kisaran? Kerugiannya antara lain 1 buah tas, laptop, dan surat-surat berharga. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV, polisi telah mengidentifikasi identitas pelaku dan kini tengah dilakukan pengejaran. Kejadian ini selayaknya menjadi bahan perhatian bagi kita semua agar selalu waspada menjaga barang bawaan saat berada di tempat umum. Karena aksi kejahatan jalanan di ibu kota kian marak terjadi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penyelundupan belasan sepeda motor yang diduga hasil pencurian berhasil digagalkan tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat.
Petugas mengamankan sopir dan kernet truk yang membawa belasan sepeda motor bodong saat operasi Berantas Jaya 2026. Sepeda motor ini diselipkan di sela-sela perabot rumah tangga. Tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat melakukan pengejaran terhadap sebuah truk yang ditengarai menyelundupkan belasan sepeda motor hasil pencurian. Aksi kejar-kejaran mobil petugas dan truk ini pun sempat terjadi di ruas jalan tol Kareng Tengah, Tangerang, Banten. Namun sesampainya di eksit tol Cikupa, petugas akhirnya dapat memperhatikan laju truk dan mengamankan sang sopir beserta kernetnya. Saat dilakukan penggeledahan, 17 unit sepeda motor diduga hasil kejahatan pencurian berada di dalam truk dengan dikamuflase tumpukan perabotan rumah tangga. Truk berisi barang bukti belasan sepeda motor yang hendak dikirim ke wilayah Bengkulu ini selanjutnya diamankan petugas. Penyelundupan belasan sepeda motor diduga hasil kejahatan pencurian yang berhasil digagalkan petugas ini merupakan tindak lanjut dari operasi Berantas Jaya 2026 yang kini gencar digelar pihak kepolisian. Unit Reskrim Polsek Tambora mendapatkan informasi dari warga adanya sebuah truk yang mengangkut 12 unit kendaraan sepeda motor yang diduga hasil tindakan kejahatan yang dimana truk tersebut akan melintas di Jalan Tubagus Angke. Namun setelah itu unit Reskrim Polsek Tambora melaksanakan penyelidikan lebih dalam, namun truk tersebut ternyata sudah melintasi Tubagus Angke dan mengarah tol. Saat ini sopir dan kernet truk beserta belasan sepeda motor hasil pencurian diamankan di Mapolsek Tambora, Jakarta Barat. Sementara otak penyelundupan masih diburu petugas. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan dapat mendatangi Polsek Tambora, Jakarta Barat dengan menyertakan surat-surat resmi kendaraan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pengendara ojek online yang tewas bersimbah darah di dalam kontrakan di wilayah Villa Taman Bandara, Kosambi, Tangerang pada Minggu 12 Juli 2026. Pemirsa, pelaku yang diduga hendak mencuri motor korban akhirnya berhasil ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya setelah sempat melawan saat dibekuk. Aksi tindak pidana pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi di perumahan Villa Taman Bandara, Kosambi, Tangerang pada Minggu 12 Juli 2026 terungkap. Petugas mengamankan seorang pelaku di rumah kontrakan di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa 14 Juli 2026 dini hari. Saat penangkapan, pelaku membawa senjata tajam dan sempat melawan petugas hingga akhirnya dilakukan tindakan tegas terukur. Berdasarkan hasil interogasi, motif pelaku dari tekanan hidup. Pelaku mengaku dipaksa orang tuanya untuk menikah dan bingung memenuhi kebutuhan pernikahan. Telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia di wilayah Kosambi, Tangerang, tepatnya di perumahan Villa Taman Bandara. Jadi pada waktu dan tempat tersebut telah terjadi pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya nyawa seseorang dan diketahui sekitar pukul 2 siang pada hari tersebut juga ada hari Minggu yang menjadi perhatian publik sehingga anggota Polsek Teluk Naga langsung melakukan olah TKP dan kami dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut. Pelakunya sendiri sudah kita amankan sekitar pukul 00.30 Selasa dini hari tadi. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 458 atau 479 KUHP tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saat ini pelaku masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, warga di sekitar Jalan Raja Kecik, Kampung Dalam, Kecamatan Siak digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di area Semak Belukar yang berada di samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak, Riau pada Selasa siang. Diketahui korban merupakan seorang dokter yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak.
Korban diketahui berinisial AKL, 30 tahun, seorang dokter yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak. Kasat Reskrim Polres Siak Raja Kosmos mengatakan korban berasal dari Maluku dan sempat dinyatakan tidak diketahui keberadaannya sejak Senin sore. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, istri korban yang juga dokter berinisial YM mencoba menghubungi telepon genggam suaminya namun sudah tidak dapat dihubungi. Merasa ada yang tidak biasa, istri korban bersama petugas keamanan rumah sakit memeriksa rekaman CCTV. Dari rekaman di area radiologi, korban terlihat berjalan seorang diri keluar dari kawasan rumah sakit melalui pintu pos security 2 menuju Jalan Raja Kecil. Pencarian kembali dilakukan pada Selasa pagi dengan melibatkan petugas keamanan rumah sakit. Hingga Selasa siang, 2 petugas keamanan dan sopir ambulan menyisir area semak belukar di luar pagar rumah sakit yang menjadi titik terakhir arah pergerakan korban berdasarkan rekaman CCTV. Saat memanjat pagar pembatas, petugas keamanan menemukan korban sudah dalam keadaan terlentang dan tidak bernyawa di tengah semak belukar. Jenazah ditemukan sekitar 5 meter dari pagar pembatas rumah sakit atau sekitar 30 meter dari tepi Jalan Raja Kecil. Jumlah barang milik korban juga masih berada di dalam tas korban. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru guna menjalani proses autopsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Sinpo TV dan masih bersama saya Dewi Manik. Pemirsa, informasi kita lanjut dari seorang mantan pekerja migran Indonesia atau PMI ditemukan tewas dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut disumpal handuk di dalam rumahnya di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Dari hasil penyelidikan, korban tewas dibunuh tetangga yang butuh uang guna membeli narkoba. Jalsa Safitri berusia 56 tahun, seorang mantan pekerja migran Indonesia, ditemukan membusuk di dalam rumahnya di Desa Sawo Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Korban pertama kali ditemukan pihak keluarga yang datang mencari. Setelah selama 2 hari, korban tidak bisa dihubungi dan rumah dalam keadaan gelap. Korban ditemukan tergeletak tak bernyawa di bawah meja makan dengan tangan dan kaki terikat serta mulut disumpal handuk. Tak hanya itu, sepeda motor dan sejumlah barang berharga milik korban pun dilaporkan hilang. Satreskrim Polres Lampung Utara berhasil mengungkap kasus ini dalam waktu singkat. 2 tetangga korban berinisial SAS dan R berhasil ditangkap dan mengaku melakukan pembunuhan untuk menguasai harta benda milik korban yang uangnya dipakai untuk membeli narkoba. Baik, kejadian itu pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pada pukul 19.00 itu saksi berada duduk di depan teras rumah korban. Itu lampu gelap. Namun dikarenakan suasana sepi, tidak ada suara ya, akhirnya si saksi melapor kepada Polres dan menemukan jenazah almarhumah di dalam rumah. Dan sudah dilakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan kepada korban. Motifnya atau hasil pemeriksaan? Dari hasil pemeriksaan, motifnya adalah keinginan untuk memiliki kendaraan roda 2 ya, dan juga ingin menguasai harta dari si korban. Kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Lampung Utara, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek daring ditemukan tewas dengan luka tusuk di leher. Korban ditusuk saat tertidur di sebuah pos yang dijadikan tempat para ojol beristirahat. Motor dan ponsel korban turut digasak pelaku. Seorang pengemudi ojek online atau daring bernama Agus Tejo ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian leher. Korban diketahui sedang beristirahat di sebuah pos di kawasan Villa Taman Bandara Dadap Kosambi, Kabupaten Tangerang, Minggu dini hari. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di lokasi yang biasa digunakan para pengemudi ojol berkumpul dan beristirahat. Meski sempat ditemukan dalam kondisi kritis, nyawanya tak tertolong akibat luka tusuk yang dideritanya.
Selain menghabisi nyawa korban, pelaku juga tega membawa kabur sepeda motor dan ponsel milik Agus sebelum melarikan diri ke arah wilayah Jakarta Barat. Wajah pelaku sempat rekam CCTV di sekitar lokasi saat berjalan menuju tempat pelaku beristirahat. Pelaku juga terlihat membawa kabur motor dengan kecepatan tinggi usai menggorok korban. Berdasarkan keterangan rekan korban, Agus memang kerap bermalam di lokasi tersebut. Saat kejadian, Agus diketahui sedang tidur dalam posisi miring. Jenazah korban kini telah diotopsi sebelum dimakamkan di kampung halamannya di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Agus meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Kini polisi masih memburu pelaku dari penelusuran CCTV. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Jawilan meringkus seorang pelaku pencurian spesialis congkel rumah di tempat persembunyiannya di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Pelaku hanya bisa pasrah diamankan petugas kepolisian sesedang asyik tertidur pulas. Inilah detik-detik rekaman penangkapan seorang pelaku spesialis congkel rumah di tempat persembunyiannya di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Pelaku yang sedang asyik tertidur tak berkutik saat sejumlah anggota polisi dari unit Reskrim Polsek Jawilan meringkusnya di atas kasur. Petugas menemukan sejumlah barang perhiasan emas yang disembunyikan di bawah tikar, serta sebilah senjata tajam jenis golok yang biasanya digunakan untuk mengancam para korban. Pelaku mengaku dirinya sudah 3 kali melakukan aksi kejahatan serupa di wilayah hukum Polsek Jawilan. Petugas mengamankan perhiasan emas beserta surat-suratnya, 1 unit telepon genggam milik korban, serta sebilah golok untuk beraksi. Bahwa unit Reskrim Polsek Jawilan berhasil mengamankan pelaku spesialis congkel rumah, di mana pada bulan Juni pelaku melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum Polsek Jawilan dengan cara masuk melalui jendela dengan cara mencongkel menggunakan 1 bilah golok, kemudian masuk ke dalam kamar, mengambil perhiasan dan uang tunai. Kami berhasil mengamankan pelaku di tempat persembunyiannya, yaitu di salah satu kontrakan di wilayah Kabupaten Lebak. Dari tangan pelaku, kami mendapatkan barang bukti beberapa surat atau lembar perhiasan. Selanjutnya kami lakukan interogasi dan pemeriksaan. Ternyata didapati bahwa memang pelaku spesialis congkel telah melakukan kejadian tersebut berulang kali. Ada sebanyak 3 TKP yang kami peroleh. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Lupa mencabut kunci kontak saat hendak beristirahat, sepeda motor milik seorang mahasiswa yang diparkir di halaman kos raib dibawa kabur pencuri. Pemirsa, dari rekaman CCTV pelaku berjumlah 2 orang yang datang dengan berjalan kaki. Inilah rekaman CCTV saat 2 kawanan spesialis pencurian sepeda motor beraksi di BTN Asalea, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum beraksi, kedua pelaku tampak membagi peran dan memantau situasi sekitar yang sedang sepi. Hanya dalam hitungan detik, pelaku lalu menggasak 1 unit sepeda motor milik korban. Pencurian ini terjadi karena korban lupa mencabut kunci kontak motornya sebelum masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar mengamankan barang bukti rekaman CCTV untuk proses penyelidikan. Jadi kejadian ini tersebut terjadi di TKP-nya BTN Asal Mula, yang mana pelaku mengambil sepeda motor korban pada subuh hari, yang saat itu kondisi motor kunci kontak terpasang atau tertempel di sepeda motor itu sendiri, sehingga memudahkan pelaku untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dan dari rekaman CCTV kita bisa lihat sama-sama mana pelaku sepeda motor. Dan untuk saat ini tim operasional sementara melakukan penyelidikan berdasarkan dari laporan pemilik kendaraan yang datang melapor ke Polsek Tamalan Rea, dan dari rekaman CCTV sementara kami melakukan penyelidikan. Aksi pencurian di sekitar rumah kos ini diketahui bukan kali pertama terjadi.
Kini kedua pelaku yang wajahnya terekam jelas di CCTV masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi kejahatan jalanan di ibu kota kian marak terjadi. Tak hanya kendaraan bermotor dan barang berharga. Kini kamera CCTV yang terpasang di area fasilitas umum jembatan penyeberangan orang Jalan Gunung Sahari Sawah Besar, Jakarta Pusat juga menjadi sasaran aksi pencurian. Kamera pengawas CCTV yang tengah on ini merekam aksi pencurian yang dilakukan sejumlah orang di jembatan penyeberang orang atau JPO Jalan Gunung Sahari Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelum membongkar kamera CCTV, salah satu pelaku naik ke pagar JPO dan mempreteli rangkaian kabel yang terpasang di kanopi JPO. Sementara dua rekannya menunggu di sisi kanan dan depan. Hanya membutuhkan waktu singkat, para pelaku berhasil membawa kabur kamera CCTV milik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta. Aksi pencurian terjadi beberapa hari lalu dan kini pihak terkait telah kembali memasang kamera CCTV yang baru. Terduga pelaku diduga berjumlah lebih dari 1 orang yang beraksi pada pagi hari saat kondisi JPO masih sepi dari pejalan kaki. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra membenarkan adanya aksi pencurian CCTV lewat media sosial yang tengah viral. Meski hingga kini belum ada laporan resmi dari pihak terkait, namun Polres Metro Jakarta Pusat tetap melakukan penyelidikan guna menangkap para pelakunya. Benar, kami menerima informasi tersebut. Lebih tepatnya kami menerima dari sosial media bahwa ada kejadian pencurian di JPO Pasar Baru. Kemudian menerima informasi tersebut, Piket Reskrim tanggal 13 Juli hari Senin sudah mendatangi TKP, kemudian memeriksa TKP, saksi-saksi, kemudian juga melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut. Kami menduga pelaku ada 2 orang. Sudah ada beberapa kali kejadian pencurian CCTV, namun pelakunya sudah kami amankan. Mungkin yang ini pelaku yang berbeda atau dari kelompok yang sama, kami mesti melakukan penyelidikan. Sampai dengan saat ini kami belum menerima laporan pencurian yang dibuat oleh Diskominfo dari Jakarta Pusat. Namun tanpa laporan tersebut, kami tetap melakukan penyelidikan untuk menemukan dan membuat terang peristiwa tersebut. Jembatan penyeberangan orang atau JPO merupakan fasilitas umum yang disediakan untuk memudahkan warga, khususnya para pejalan kaki saat menyeberangi jalan. Kamera CCTV dipasang untuk memantau pergerakan di lokasi, dengan tujuan mempersempit ruang gerak para pelaku tindak kejahatan. Namun kini kamera pengawas justru ikut menjadi sasaran aksi pencurian. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan pencurian air conditioner AC, 2 terduga pelaku diamankan warga di pos keamanan Jalan Teluk Mandar, Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas kepolisian membawa kedua terduga pelaku berikut barang bukti ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur guna proses pemeriksaan. Dengan tangan diborgol, kedua terduga pelaku pencurian ini tidak berkutik saat diamankan di pos keamanan Jalan Teluk Mandar, Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas keamanan juga sempat mengamankan barang bukti AC berikut gulungan selang yang diduga telah dicuri oleh kedua terduga pelaku dari rumah kos. Kejadian ini terungkap dari kecurigaan petugas keamanan yang menemui salah seorang terduga pelaku berbaring di atas motor. Sementara petugas keamanan lain menemukan AC berikut gulungan selang dan 1 tas bersama rekan terduga pelaku. Petugas yang mencurigai langsung membawa pelaku ke pos keamanan. Itu ya? Di kos-kosan. Apa aja yang diambil, Pak? Gulungan AC itu sama AC outdoornya. Ya. Pelaku berapa orang? 2 orang. 2 orang. Ya. Dia asli warga mana dia? Untuk dari pengakuan dia itu orang Kampung Sumur. Curiganya gimana sih dia? Curiganya tuh ya temennya yang satu itu dia pakai motor kan, pakai motor, tidur di atas motor. Tidur di atas motor, saya tegur, Mas ngapain? Itu nungguin teman saya di atas.
Nah disamperin temen saya satu lagi, ternyata ya benar maling itu, maling AC itu sama gulungannya. AC udah diturunin. Udah, posisinya emang lagi di bawah, pas belum kepasang gitu, masih di bawah, masih betas di bawah. Ini di jalan apa? Jalan Truk Mandar. Guna proses pemeriksaan, kedua terduga pelaku berikut barang bukti serta motor yang digunakan dibawa ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya bersama Polresta Sidoarjo menangkap 15 warga negara asing asal Tiongkok dan Vietnam. Pemirsa, para pelaku diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Kantor Imigrasi Medan bersama Polda Sumatera Utara berhasil membongkar jaringan penipuan daring lintas negara bermodus asmara atau love scamming yang beroperasi di Kota Medan. Dalam operasi gabungan yang dilaksanakan pada 23 hingga 24 Juni, petugas mengamankan 7 warga negara asing terdiri dari 6 warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan 1 warga negara Vietnam serta 31 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut. Pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di kawasan CBD Polonia. Hasil pengembangan mengerahkan petugas ke sejumlah lokasi termasuk kawasan Royal Sumatera dan Hotel Golden Eleven. Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita ratusan perangkat elektronik di antaranya telepon seluler, komputer, laptop, keyboard, paspor, serta berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi kejahatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para pelaku diduga menggunakan identitas palsu di berbagai platform media sosial untuk menipu korban di luar negeri, dengan target utama pria berkewarganegaraan Jepang. Direktur Jenderal Imigrasi menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal untuk kegiatan ilegal. Ketujuh warga negara asing akan dideportasi dan diusulkan masuk daftar cekal selama 10 tahun. Sementara penyidikan terhadap jaringan ini masih terus dikembangkan bersama Polda Sumatera Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera. 2 pengendara sepeda motor tewas setelah terlibat kecelakaan dengan 2 truk. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Dua pemotor ini tewas setelah gagal menyalip truk dan terjatuh di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Tubuh korban kemudian tertabrak truk lain dari arah berlawanan usai terjatuh. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban terjatuh karena menyenggol bagian truk yang tiba-tiba mengurangi kecepatan saat disalip. Salah satu korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan satu korban lain meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Pada saat itu, kendaraan mobil bus tak dikenal sedang menurunkan penumpang. Kemudian dari arah belakang kendaraan, ada beberapa kendaraan. Terakhir itu adalah kendaraan truk. Lalu dari arah belakang mobil truk, datang sepeda motor yang akan mendahului kendaraan truk tersebut dan menyerempet pojok kanan bak kendaraan tersebut, sehingga sepeda motor tersebut terjatuh. Penumpang dan pengendaranya terpental ke arah kanan. Dari arah yang bersamaan datang Ranpuso. Petugas Satlantas Polres Lampung Timur mengamankan para pengemudi kendaraan yang terlibat untuk dimintai keterangan. Sementara penyelidikan masih terus dilakukan guna memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang ibu dan anaknya tewas usai tertimpa truk yang terguling di Jalan Cilikriwut, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Peristiwa tragis itu bermula saat truk melaju dari arah Sampit menuju Palangkaraya. Truk berusaha mendahului kendaraan di depannya, namun dari arah berlawanan muncul kendaraan lain, sehingga sopir truk spontan membanting setir ke sisi kiri untuk menghindari tabrakan. Manuver mendadak tersebut membuat truk kehilangan keseimbangan dan terguling ke kiri. Naas kendaraan bermuatan air mineral itu menimpa 2 korban berinisial I dan N
yang saat itu sedang berhenti di tepi jalan dengan sepeda motornya. Korban meninggal dunia seketika tertimpa truk di lokasi. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit menggunakan ambulans. Detik-detik kecelakaan ini terekam pengendara truk lain yang berada di belakang truk yang bersangkutan. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian ini langsung memberikan pertolongan. Sementara itu, Satlantas Polres Kota Waringin Timur telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sopir beserta truk untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dan evakuasi terhadap 3 penumpang longboat yang mengalami mati mesin di perairan Pulau Rumadan, Tanjung Sobat, Kota Tual, Maluku pada Selasa siang. Laporan kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon dari pihak keluarga korban pada pukul 10.50 waktu Indonesia Timur. Tim Rescue Pos SAR Tual menempuh perjalanan menggunakan Rescue Inflatable Boat atau RIB dan menemukan longboat pada pukul 13.54 waktu Indonesia Timur. Seluruh penumpang ditemukan dalam keadaan selamat meski sempat terombang-ambing di laut akibat kerusakan mesin. Ketiga korban yang berhasil dievakuasi masing-masing Hilarius berusia 39 tahun, Ricardius Taufil berusia 39 tahun, dan Aloysius Rahyaan berusia 38 tahun. Usai dilakukan pemeriksaan awal, seluruh korban dievakuasi menuju Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, dan diserahkan kepada pihak keluarga dalam keadaan selamat. Membuat POB 3 orang yang mengalami mati mesin di sekitar perairan Rumadan, Tanjung Sobat, Tual. Tadi pada pukul 11.10 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan diberangkatkan menuju ke lokasi dengan jarak 11.31 nautical mile menggunakan RIB milik Pos SAR Tual. Kemudian pada pukul 13.54 waktu Indonesia Timur, korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dan selanjutnya dievakuasi ke Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Operasi SAR melibatkan personel Pos SAR Tual, Bakamla Tual, serta keluarga korban dengan menggunakan satu unit Rescue Inflatable Boat milik Pos SAR Tual. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tim pemadam kebakaran dari Kabupaten Bekasi berjibaku memadamkan kobaran api yang melalap lapak kayu dan rumah semi permanen di Jalan Gadung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu 15 Juli 2026 malam. Petugas mengalami kendala karena akses jalan menuju lokasi macet dan banyaknya tumpukan kayu di lokasi membuat api terus menyala dan cepat menjalar. Guna mempercepat proses pemadaman, 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Untuk penanganan hari ini ya kita udah sambil berjalan ya. Untuk informasi tadi kita bergerak untuk pertama awal kita berangkatkan yang terdekat dulu 1 unit dari Cikarang Utara sama dari Stadion Pemukti. Langsung tambah 2 unit lagi dari Mako Cikarang Barat. Nah, kita awal berangkat 4 unit kita kerahkan karena situasinya masih cukup besar ini di area ini cukup kebakaran cukup besar. Kita armor tambahan lagi dari pos Cikarang Selatan sama pos Pemda dan pos Sukatani. Demikian. Bang, ada kesulitan nggak bang untuk akses masuknya? Kalau kesulitan untuk akses enggak, cuma di jalan aja memang terjadinya ini kan memang pas situasi jalan macet. Karyawan baru pulang kerja kan, tahu sendiri. Sempat terjebak macet juga ya? Betul. Karena memang macetnya parah. Ya, jadi kita yang terhambat itu yang dari bantuan kalau dari alhamdulillah dari pilar mah karena di awal udah agak aman dia udah sampai duluan. Belum diketahui berapa banyak bangunan yang terbakar karena masih dalam pendataan petugas dan penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut. Diduga sakit hati karena saudara perempuannya kerap diteror dan diajak duel, seorang remaja menikam rekannya yang masih di bawah umur hingga tewas di Goa, Sulawesi Selatan. Korban tewas dengan 2 luka tusuk di bagian dada dan punggung.
FA, remaja 15 tahun, tewas tragis di depan rumah warga di Desa Bontolempangang, Kecamatan Bontolempangang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban meregang nyawa dengan 2 luka tusuk senjata tajam di tubuhnya usai terlibat perkelahian dengan pelaku, BR, yang juga masih di bawah umur. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi bersama warga langsung mengevakuasi jasad korban menuju rumah duka. Tragisnya, aksi penikaman ini diduga dipicu rasa sakit hati pelaku karena saudara perempuannya kerap diteror dan diajak berduel oleh korban. Usai melakukan aksinya, terduga pelaku BR langsung ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan intensif di Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Goa. Kamu punya badi? Nenek. Berarti punya nenek tapi di kau itu badi? Lama nih. Jadi terus waktu setelah menikah kenapa dia? Lari sampai juga dulu. Ada istilah yang kreatif. Sekitar jam 14.00 telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur, yaitu saudara Burhan terhadap diri korban Fadil yang juga di bawah umur. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku spontan menikam korban karena emosi yang memuncak. Peristiwa berdarah ini bermula saat korban mengajak pelaku bertemu untuk berduel. Namun pelaku yang sudah menyiapkan senjata tajam langsung menyerang korban hingga ambruk di jalanan desa. Saat ini pelaku beserta barang bukti 11 senjata tajam diamankan di Mapolresta Goa. Pelaku dijerat pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang remaja yang diduga menjadi spesialis penggelapan sepeda motor ditangkap Polsek Medan Area pada Minggu 12 Juli 2026 siang. Modus pelaku meminta bantuan korban mendorong motor yang mati mesin. Tersangka inisial RAH alias Parbot ditangkap petugas di Jalan Denai, Medan, Sumatera Utara setelah aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Saat beraksi, tersangka bersama seorang rekannya yang kini masih buron menghentikan remaja pengendara motor yang menjadi targetnya dengan berpura-pura meminta tolong agar motor mereka yang mati mesin didorong hingga ke bengkel. Setelah berhasil mengambil alih kemudi motor korban, tersangka membawa korban berkeliling hingga berhenti di sebuah warung. Saat korban diminta turun untuk membeli minuman, tersangka yang menunggu di depan warung langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin pada Rabu sore menyebut tersangka kerap menyasar anak di bawah umur menjadi sasaran karena dianggap lebih mudah diperdaya. Dan kedua pelaku telah melakukan aksinya di 2 TKP berbeda di wilayah hukum Polsek Medan Area. Itu dengan cara modus tersangka berpura-pura sepeda motornya ini mogok atau ban kempes, kemudian mencari korban yang membantu. Dengan cara dia membantu mengantarkan tersangka ke suatu tempat untuk membeli peralatan untuk mogok tersebut. Kemudian sampai di jalan, korban berhasil ditipu daya dan berhasil melarikan sepeda motor tersebut. Aksinya yaitu di tempat kita, Medan Area, ada 2 laporan polisi, dan yang di Tembung kurang lebih ada 1 atau 2 laporan polisi yang kami dapatkan dari penyidikan. Saat ini 1 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi pencurian dengan modus geser tas milik seorang pengunjung coffee shop di Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Pemirsa, pelaku berkaos belang-belang berhasil menggesek tas yang di bawah meja menggunakan kaki dan langsung kabur membawa tas. Kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian tas milik seorang pengunjung di sebuah coffee shop di kawasan Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mengenakan kaos belang-belang lengan panjang, pelaku duduk dengan berpura-pura sebagai pengunjung. Saat korbannya sedang asik mengobrol dengan rekan-rekannya, pelaku pun beraksi.
Tas korban yang diletakkan di bawah meja digeser pelaku menggunakan kaki. Kemudian pelaku langsung pergi sambil menutupi tas curian menggunakan jaket. Aksi pencurian dengan modus geser tas itu terjadi pada Sabtu malam kemarin, di mana korban sudah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat. Akibat kejadian tersebut, korban harus kehilangan sejumlah barang berharga di dalam tas, mulai dari laptop, kunci, dan STNK mobil, serta dokumen penting. Jadi kami dari Polres Metro Jakarta Pusat menerima laporan polisi pada hari Minggu, tanggal 12, mengenai kejadian pencurian yang diduga modusnya adalah geser tas. Kejadiannya tanggal 11 atau hari Sabtu jam 7 malam. Sampai dengan saat ini kami sudah melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan mengidentifikasi pelaku dari geser tas tersebut. Pelaku tunggal atau komplotan? Sampai saat ini kami menduga tunggal, namun tidak menutup kemungkinan ada komplotan yang bekerja sama. Sudah berhasil diidentifikasi? Sampai saat ini kami masih dalam proses verifikasi dari identitas pelaku tersebut. Sudah dilakukan dari? Sudah ada. Kalau kerugiannya kisaran? Kerugiannya antara lain 1 buah tas, laptop, dan surat-surat berharga. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV, polisi telah mengidentifikasi identitas pelaku dan kini tengah dilakukan pengejaran. Kejadian ini selayaknya menjadi bahan perhatian bagi kita semua agar selalu waspada menjaga barang bawaan saat berada di tempat umum. Karena aksi kejahatan jalanan di ibu kota kian marak terjadi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penyelundupan belasan sepeda motor yang diduga hasil pencurian berhasil digagalkan tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Petugas mengamankan sopir dan kernet truk yang membawa belasan sepeda motor bodong saat operasi Berantas Jaya 2026. Sepeda motor ini diselipkan di sela-sela perabot rumah tangga. Tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat melakukan pengejaran terhadap sebuah truk yang ditengarai menyelundupkan belasan sepeda motor hasil pencurian. Aksi kejar-kejaran mobil petugas dan truk ini pun sempat terjadi di ruas jalan tol Kareng Tengah, Tangerang, Banten. Namun sesampainya di eksit tol Cikupa, petugas akhirnya dapat memperhatikan laju truk dan mengamankan sang sopir beserta kernetnya. Saat dilakukan penggeledahan, 17 unit sepeda motor diduga hasil kejahatan pencurian berada di dalam truk dengan dikamuflase tumpukan perabotan rumah tangga. Truk berisi barang bukti belasan sepeda motor yang hendak dikirim ke wilayah Bengkulu ini selanjutnya diamankan petugas. Penyelundupan belasan sepeda motor diduga hasil kejahatan pencurian yang berhasil digagalkan petugas ini merupakan tindak lanjut dari operasi Berantas Jaya 2026 yang kini gencar digelar pihak kepolisian. Unit Reskrim Polsek Tambora mendapatkan informasi dari warga adanya sebuah truk yang mengangkut 12 unit kendaraan sepeda motor yang diduga hasil tindakan kejahatan yang dimana truk tersebut akan melintas di Jalan Tubagus Angke. Namun setelah itu unit Reskrim Polsek Tambora melaksanakan penyelidikan lebih dalam, namun truk tersebut ternyata sudah melintasi Tubagus Angke dan mengarah tol. Saat ini sopir dan kernet truk beserta belasan sepeda motor hasil pencurian diamankan di Mapolsek Tambora, Jakarta Barat. Sementara otak penyelundupan masih diburu petugas. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan dapat mendatangi Polsek Tambora, Jakarta Barat dengan menyertakan surat-surat resmi kendaraan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pengendara ojek online yang tewas bersimbah darah di dalam kontrakan di wilayah Villa Taman Bandara, Kosambi, Tangerang pada Minggu 12 Juli 2026. Pemirsa, pelaku yang diduga hendak mencuri motor korban akhirnya berhasil ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya setelah sempat melawan saat dibekuk. Aksi tindak pidana pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi di perumahan Villa Taman Bandara, Kosambi, Tangerang pada Minggu 12 Juli 2026 terungkap. Petugas mengamankan seorang pelaku di rumah kontrakan di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa 14 Juli 2026 dini hari. Saat penangkapan, pelaku membawa senjata tajam dan sempat melawan petugas hingga akhirnya dilakukan tindakan tegas terukur.
Berdasarkan hasil interogasi, motif pelaku dari tekanan hidup. Pelaku mengaku dipaksa orang tuanya untuk menikah dan bingung memenuhi kebutuhan pernikahan. Telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia di wilayah Kosambi Tangerang, tepatnya di perumahan Villa Taman Bandara. Jadi pada waktu dan tempat tersebut telah terjadi pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya nyawa seseorang, dan diketahui sekitar pukul 2 siang pada hari tersebut juga, ada hari Minggu, yang menjadi perhatian publik sehingga anggota Polsek Teluk Naga langsung melakukan olah TKP, dan kami dari Subdit Tresmo Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut. Pelakunya sendiri sudah kita amankan sekitar pukul 00.30 Selasa dini hari tadi. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 458 atau 479 KUHP tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saat ini pelaku masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Jordali Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Pelaku menggasak satu unit sepeda motor milik penghuni kos saat situasi tengah asyik nonton bareng Piala Dunia. Inilah rekaman kamera pengawas saat pencurian satu unit sepeda motor metik milik seorang mahasiswa terjadi di Jalan Todopoli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dua orang pelaku yang datang menggunakan sepeda motor berbagi peran saat beraksi. Satu pelaku berjaga di tepi jalan, sementara satu lainnya menyasar sepeda motor. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak keluar rumah usai nobar Piala Dunia. Kalau itu pelakunya seperti apa waktu dia mau datang ambil itu motor? Dikeliling dulu di sini tuh, mutar di sini. Oh, pantau-pantau iya, gitu? Pantau-pantau, iya. Parkir di situ. Baru, enggak lama itu ngambil ini dulu, ini motor ini dulu pegang. Baru sudah ini motor ini, keliling ini mobil di sini, ini motor. Mungkin ini kan motor juga tidak terkunci leher. Oh, begitu. Iya, tidak terkunci langsung leher. Jadi ada dorong atau? Ada dorong, Pak. Berapa orang itu? Satu orang yang masuk, tapi ada memang temannya ini masuk. Menunggu di luar. Dua orang yang menunggu temannya, satu orang di luar. Karena pas keluar itu natondami. Berapa motor diambil? Satu, Pak. Kepolisian Polsek Panakukang mengamankan rekaman kamera pengawas. Barang bukti ini akan digunakan untuk mengidentifikasi pelaku yang menutupi kepalanya menggunakan hoodie. Pencurian di rumah kos ini bukan kali pertama terjadi. Para penghuni kos lainnya yang mayoritas mahasiswa bahkan pernah kehilangan knalpot motor. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian sepeda motor di tempat kos kerap terjadi. Kondisi lingkungan yang sepi dan juga minimnya pengamanan pada kendaraan menjadi beberapa penyebabnya. Agar terhindar dari aksi pencurian sepeda motor di tempat kos, berikut beberapa tips antisipasinya. Pemirsa, tips yang pertama, pastikan pintu gerbang selalu terkunci rapat, tutup rapat kembali jika meninggalkan kos meski dalam waktu yang singkat. Dan tips yang kedua, selalu gunakan kunci pengaman ganda pada cakram atau rantai sepeda motor untuk memperlambat gerak pelaku. Dan tips yang ketiga, parkirkan kendaraan di area yang terpantau CCTV agar memudahkan identifikasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Pemirsa, tips yang keempat, parkirkan sepeda motor di lokasi dengan penerangan maksimal agar motor mudah dipantau. Dan tips yang terakhir, kelima, masukkan sepeda motor ke dalam kamar jika kamar memiliki ruangan yang cukup. Pemirsa, demikian tips memarkirkan sepeda motor di tempat kos. Ingat, kewaspadaan dan kedisiplinan adalah kunci utama untuk mencegah terjadinya aksi pencurian. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan juga jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Pemirsa, saya Dewa Manik pamit, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.